Sobat Lentera, Lentera Flash kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Untuk berita pertama kita mulai soal harga kedelai yang mahal. Nah, sejumlah produsen tahu di Ngawi, Jawa Timur memilih untuk tetap melakukan produksi mereka dengan cara mengurangi produksi mereka agar tidak ditinggal pelanggannya. Namun sebagian lainnya memilih untuk menghentikan sementara aktivitas produksi mereka akibat kenaikan harga bahan baku kedelai. Sebagian produsen tahu di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini memilih menghentikan aktivitas produksi mereka akibat kenaikan harga bahan baku kedelai dalam beberapa pekan terakhir. Harga kedelai naik dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut Yayu Sri Wahyuni, pengusaha tahu rumahan setempat, tinggal ada 3 produsen tahu yang bertahan. Lainnya memilih tutup daripada terus merugi, termasuk dirinya. Saat ini di desa ada sekitar 14 pengusaha tahu rumahan. Mereka yang tetap bertahan rata-rata mensiasati dengan cara mengurangi produksi agar tidak ditinggal pelanggan. Kalau diteruskan ya bangkrut. Naik terus 1 kintal tuh 100.000, 1 kintal 100.000. Kan masakannya tuh satu masakan 5 kilo, naiknya sudah 10.000. Kalau diterus-teruskan gimana? Bangkrut. Ibu, memang kondisinya kayak seperti ibu sendiri, gimana yang dirasakan setelah harga kedelai naik ini, seperti apa yang dirasakan ibu? Ya nggak ada apa-apanya. Berat Pak, ini buat tahu tuh nggak setiap orang bisa buat tahu. Orang-orang tertentu yang buat tahu itu berat, hasilnya sedikit. Sementara itu, harapan dari Rianto, seorang pengusaha tahu pong dan sayur, bahwa harga bahan baku kedelai dan minyak goreng segera turun. Ya itu Pak nasibnya, ya itu cuma bertahan untuk pelanggan-pelanggan aja. Kalau hasilnya sudah tidak ada. Biasanya satu hari bisa 100, sekarang itu tinggal 20-25 itu. Ini cuma bertahan supaya kedelai nanti bisa turun, harga minyak turun, kan pelanggan nggak hilang. Sekarang masanya itu 25, sekarang tinggal 10, 15, dikurangi sedikit gitu. Akhirnya kan nanti kalau nggak bisa turun, bisa-bisa gulung tikar semua itu produk tahu. Jika harga bahan baku kedelai tak kunjung turun, dipastikan para produsen tahu di Ngawi yang saat ini masih bertahan akan gulung tikar. Besar harapan dari para pengusaha tahu ini agar pemerintah segera mengatasi gejolak harga kedelai ini, sehingga mereka dapat kembali produksi dengan normal. Wiwit Prasetyo untuk Lentera TV. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Investasi Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Madiun menargetkan investasi di Kabupaten Madiun tahun 2022 ini mencapai 1 triliun rupiah. Nah, rencananya target untuk para penanam modal yaitu dari perhotelan, supermarket, dan pergudangan. Pemkab Madiun di tahun 2002 ini memasang target investasi penanaman modal senilai 1 triliun rupiah. Jumlah fantastis itu dipasang seiring rencana akan ada investor yang akan berinvestasi di tengah kota Caruban dengan mendirikan hotel berbintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Arik Kristianto menjelaskan target investasi 1 triliun itu sesuai review RPJMD di tingkat Bapeda. Dengan menyesuaikan potensi perkembangan investasi di Kampung Pesilat, pihaknya pun akan mengawal capaian investasi setiap bulannya. Selain itu, di area pusat pemerintahan Mejayan, rencananya juga akan hadir supermarket dan area pergudangan di beberapa zona tertentu. Ya, kita sudah menghitung dengan potensi ada, perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Madiun. Makanya kita tingkatkan, kemarin kita review, ada review RPJMD, kita juga review dengan target capaian. Harapan kami kita nanti bisa mencapai target 1 triliun. Saat ini pihak dinas terkait tengah menggodok potensi investasi khusus di wilayah Caruban sebagai pendukung pengembangan kota.
Seperti kita ketahui bahwa target investasi senilai 1 triliun saat ini meningkat dari tahun 2021 yang sebelumnya senilai 900 miliar rupiah. Wiwit Prasetyo untuk Lentera TV. Penggunaan BPJS untuk sebagai syarat dalam berbagai kepengurusan kartu identitas dan transaksi bisnis adalah upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kesehatan nasional ke seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum makin jauh dari ideal. Setelah menetapkan untuk pengurusan jual beli tanah, kini pengurusan SIM dan STNK pun dipersyaratkan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Aturan ini berlaku pada saat dikeluarkan, yaitu pada 6 Januari 2002. Dalam instruksi itu, Kapolri juga diminta menyempurnakan regulasi yang sudah ada buat menyesuaikan instruksi baru. Selama ini, BPJS Kesehatan tidak pernah menjadi syarat administrasi pembuatan SIM di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, syarat administrasi untuk pembuatan SIM meliputi tanda bukti pendaftaran online, fotokopi KTP atau dokumen keimigrasian, serta pelatihan mengemudi, perekaman biometrik sidik jari, dan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak. Syarat menggunakan BPJS Kesehatan untuk administrasi di dalam instruksi Jokowi ini bukan cuma berlaku untuk SIM dan STNK. Jokowi juga memerintahkan BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, hingga jual beli tanah. Menurut peraturan instruksi ini, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKS, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan program JKN. Dan Sobat Lentera, sesaat lagi akan ada berita dari cucu pertama Anang Hermansyah. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan.
Pasangan selebriti Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah, putri dari penyanyi Anang Hermansyah, menyambut lahirnya anak pertama mereka dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Hal ini ditunjukkan oleh Atta Halilintar melalui akun Instagramnya. Kabar gembira datang dari pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ya, hari ini Atta dan Aurel menyambut lahirnya anak pertama mereka, Selasa 22 Februari 2022. Melalui akun Instagramnya, Atta mengunggah foto jemari mungil buah hatinya. Tampak Atta juga mengunggah foto tersebut sebagai foto profil Instagram terbarunya. Ashanty yang juga ikut menemani Aurel di rumah sakit sejak Senin 21 Februari 2022 ikut memberi ucapan selamat atas lahirnya cucu pertama tersebut. Ucapan selamat memanjiri kolom komentar unggahan Atta Halilintar, baik dari teman sesama selebriti maupun penggemar mereka. Atta dan Aurel diketahui sebelumnya telah menyiapkan kamar untuk anak pertama mereka yang disebut sebagai Baby A. Terlihat dari foto yang diunggah Atta, kamar untuk calon bayinya yang diperkirakan perempuan tersebut berkonsep minimalis dengan nuansa pink, putih, dan biru muda. Sampai saat ini, belum diketahui nama anak pertama Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Wah, selamat ya Atta dan Aurel. Sebuah perhelatan lomba memancing digelar di salah satu kabupaten Madiun dan tak tanggung-tanggung nih panitia memberikan hadiah seekor sapi limosin. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Dan hal ini dilakukan pengelola sebagai upaya bangkit dari COVID-19. Memancing ikan memang sebuah hobi bagi sebagian orang sebagai sarana penghilang penat dan suntuk. Seperti dalam lomba memancing di daerah pemancingan Doho Raya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Lomba ini berbeda dengan lomba lainnya karena pihak panitia memberikan iming-iming hadiah utama seekor sapi limosin dewasa bagi peserta memancing yang mampu mendapatkan ikan terberat. Tergiur dengan hadiahnya, sebanyak 164 peserta mengikuti lomba tersebut dengan menggunakan umpan dan teknik terbaik untuk mendapatkan ikan yang berukuran besar. Pemberian hadiah seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengunjung setelah banyak mengalami penurunan saat pandemi COVID selama 2 tahun terakhir. Cari gebrakan yang baru mas, itu kan mungkin biasa mungkin ya. Dulu mungkin ada mancing hadiah sepeda motor, terus mobil, mungkin barang-barang yang lainnya, tapi kita mencari gebrakan, kita hadiah utamanya 1 ekor sapi. Nah, ini untuk biar pemancing itu bagaimana ya, biar pemancing itu semangat ya, semangat kita membuat kemasan yang beda dari yang lainnya. Akhirnya, sapi limosin seberat 25 juta tersebut diperoleh Suranto, warga desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, atas keberhasilannya mendapatkan ikan dengan ukuran seberat 3,6 kg. Dalam lomba memancing ini, panitia menebar ikan tombro di kolam sebanyak 1 ton dengan ikan terberat sebesar 4 kg. Wiwit Prasetya untuk Lentera TV. Dan Sobat Lentera, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lentera Flash saat ini. Jangan lupa tetap saksikan Lentera Flash di akun YouTube kami yakni Lentera TV Media dan juga website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini ya. Saya Sofia Aryani, Lentera TV. Sampai jumpa.